Halo teman-teman, selamat datang di channel saya di mana kita ngomongin soal energy, guidance, spiritualism, dan of course, twin flame. Sekarang kita akan ngomongin soal twin flame. Di sini ada daftar pertanyaan yang sudah saya buat sebelum bikin video ini. Kira-kira topik mana yang menarik untuk dibicarakan pada kesempatan kali ini? 1-4 yes, 5, 6, 7, 8 no. Kalau terserah aku jangan gerak. No. Oke. Yang nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang ini nggak bisa lupain dia. Twin flame kah? Oke. Spirit guide sudah memilih topik. Topik yang dipilih adalah nggak bisa lupain dia. Apakah dia twin flameku? Saya nggak bisa lupain dia. Jangan-jangan dia twin flame saya. Oke, kita akan bicarakan soal itu kali ini. Saya ada seseorang yang mana hubungannya itu tarikannya sangat kuat. Tapi tidak berjalan mulus dan kita saling menyakiti gitu ya. Salah satu ingin mengubah yang lain, salah satu ingin mengontrol yang lain, salah satu berharap yang lain bisa berubah demi dia. Ada rasa percaya dalam diri saya ini, sekalipun kita udah berpisah, saya percaya saya akan bertemu lagi dengan dia dan saya akan menikah dengan dia suatu hari nanti. Itu cukup lama ya, itu sejak saya SMA. Ya, SMA sampai kuliah kalau nggak salah. Kuliah dan baru sembuh ketika saya ketemu seorang ya soulmate. Itu ada sekitar berapa ya, kayak 4 tahun, 5 tahun lah. Cukup lama seperti itu ya. Nah, ya, kayaknya ini sepaket deh sama ini ya. Kebetulan saya dan orang ini yang saya temui waktu SMA ini sebenarnya ada ikatan past life. Ya, jadi di past life kita ketemu. Saya meninggalkan twin flame saya demi orang ini karena ada suatu karma yang masih menetap di dalam hati saya sehingga saya memilih orang ini daripada memilih twin flame saya. Jadi saya meninggalkan twin flame saya demi orang ini. Ya, sehingga akhirnya 100 tahun kemudian saya lahir di sini seperti ini, ya ketemu lagi dengan orang itu. Tentu saja tarikannya sangat kuat karena ada faktor emosi yang sangat kental dan belum selesai antara saya dan dia. Yaitu saya belum bisa melepaskan orang ini sejak past life. Ya. Ternyata terbukti kan ketika saya menjalani ini, menjalani saja ya, tidak memilih bunuh diri. Saya jalani saja. Ternyata terbukti setelah ketemu soulmate di tempat kuliah, saya nggak mikirin orang ini lagi gitu loh. Udah lepas gitu loh, udah nggak kepengen lagi gitu. Cinta saya ke dia ternyata nggak sedalam itu ketika saya memilih untuk menjalani daripada termakan emosi dan bunuh diri. Gitu ya. Jadi ini udah terbukti ya, nggak bisa lupain dia. Ada waktunya nanti Tuhan akan mengirim seseorang untuk membantu kamu membuktikan kalau kamu tidak mencintai dia. Tapi saya nggak bilang kalau kamu kayak gitu berarti itu bukan twin flame. Saya nggak bilang gitu karena saya dengan twin flame saya pun nggak bisa melupakan gitu loh. Tapi beda cerita. Kalau saya dan twin flame saya dikasih yang lebih baik pun kita nggak mau. Maunya sama yang ini aja gitu. Karena kita nggak butuh yang lebih baik gitu. Ya, itu bedanya nggak bisa melupakan karmik dengan nggak bisa melupakan twin flame. Nanti ketika sudah cukup, kita akan dibuktikan sendiri. Tuhan akan membantu kita untuk membuktikan sendiri. Untuk melihat sedalam apa sih cinta saya kepada orang ini. Ya, oke, saya tahu. Ada kayak selebriti misalnya Taylor Swift. Kalau nggak salah Taylor Swift ya. Bukan Taylor Swift, istrinya Coldplay itu loh. Siapa sih? Gwyneth Paltrow apa ya? Kalau nggak salah ya, istrinya Coldplay, Gwyneth Paltrow atau Gwen apa gitu. Sorry, saya nggak bisa bedain orang-orang bule soalnya sama semua. Apalagi perempuan ya, mukanya tuh sama semua. Rambut panjang, pirang, pakai bajunya kayak gitu dan ekspresinya sama, mukanya mirip gitu loh. Saya nggak bisa bedain. Aneh ya, orang bule bilang orang Asia semuanya sama gitu, tapi kita ngeliat orang bule juga sama semua mukanya itu ya.
nggak biasa. Kita nggak biasa aja ngeliat mereka. Oke, pokoknya sih itu ya. Kalau bukan istrinya Coldplay ya Gwen Stefani ya. Itu beliau punya crush ya. Dia naksir selebritis ini dan itu di stalking selama puluhan tahun loh. Kalau nggak salah sampai sekarang juga masih di stalking ya. Di stalking. Ini cowok yang nge-stalking dia itu ngerasa yakin banget kalau si artis ini adalah jodohnya dia gitu. Jadi di stalking terus. Sampai sekarang juga nggak dapat gitu loh. Jadi kayak creepy gitu ya. Nah ini nggak bisa lupain dia. Tentu saja kalau kita berada di situasi si fans ini, kita mungkin berpikir, saya nggak bisa ngelupain dia. Tarikannya kuat sekali, saya pasti soulmate-nya dia gitu. Tanpa menyadari bahwa behavior kita ini tidak bertepuk dua tangan gitu loh. Nah ini bedanya antara twin flame dengan karmic. Ketika hubungan ini adalah karmic, kamu nggak bisa melupakan dia karena ada ego kamu yang menuntut kamu untuk mempertahankan hubungan ini ya. Walaupun perilaku kamu toksik ke dia, kamu tetap berpikir kalau enggak kok, ini saya melakukan ini karena saya cinta, saya toksik karena saya cinta gitu loh, saya menyakiti dia karena saya cinta sama dia, alasannya kayak gitu loh. Nah itu adalah karmic. Karmic itu adalah ketika ego kamu masih kenceng suaranya, kamu masih mendengarkan ego kamu ngoceh ya, itu karmic. Jadi ini bedanya antara karmic dengan twin flame ya. Ketika ini adalah karmic, kamu dengarkan ego kamu. Taunya ini ego itu dari mana? Dari perilakunya. Kamu harus bisa dengarkan orang yang kamu kejar ini. Kalau orang yang kamu kejar ini bilang, maaf saya nggak merasa seperti itu ke kamu, bukan berarti mereka twin flame runner. Dari pengalaman saya, twin flame runner itu nggak seperti itu rasanya gitu. Jadi runner di dalam hubungan twin flame itu nggak seperti itu. Bukan karena kita denial kalau kita cinta sama dia, bukan karena kita merasa kita nggak merasakan sesuatu. Ya ketika kita tidak merasakan sesuatu, kita tidak merasakan sesuatu. Kita nggak cinta karena kita tidak merasakan sesuatu. Bukan karena kita denial terhadap perasaan kita sendiri. Nah, itu adalah situasi karmik. Ya, biasanya salah satu berusaha mengontrol yang lain sehingga yang lain kabur. Nah, tapi ketika yang lain ini kabur karena dia ingin batasan yang sehat, ya, dia ingin mempertahankan batasannya terhadap si pengejar ini, ya. Si ini ngira ini adalah chaser karena dia mendenial perasaannya sendiri. Sementara ini adalah runner. Padahal ini adalah situasi karmik di mana yang ini berusaha mengontrol yang ini. Kenapa ini mengontrol? Karena yang ini nggak suka sama ini. Tapi ini ngotot, saya merasakan tarikan yang kuat sama kamu. Saya pingin sama kamu, kayak gitu. Nah ini kan kontrol, ini toxic, ini stalking. Ya, jadi kalau kamu nggak bisa lupain dia, kamu cek perasaan dia ke kamu. Benarkah dia nggak suka sama kamu? Benarkah dia cuma menjaga batasan? Ketika saya jadi seorang runner, saya merasa ya saya cinta dia. Saya cinta sekali sama dia. Saya rela melakukan apapun demi dia. Tapi saya lari karena saya merasa ini terlalu indah untuk jadi kenyataan gitu. Nggak mungkin orang kayak gitu bisa suka sama saya. Nggak mungkin orang kayak gini bisa suka balik sama saya. Ini pasti delusi saya saja gitu loh. Ini pasti saya kebanyakan ngayal gitu loh. Saya merasanya kayak gitu, makanya saya kabur. Saya kabur dari tarikan ini gitu. Nah, itu bedanya twin flame runner dengan karmic runner gitu ya. Ketika kamu ada di dalam hubungan twin flame, sekalipun kamu denial terhadap itu, kamu tetap merasakan kamu sayang sama dia. Kamu rela melakukan apapun. Ya. Jalan melalui neraka pun kamu rela. Itu kalau kamu berurusan dengan twin flame. Kamu tahu kamu cinta sama dia. Cuma kamu merasa ini terlalu indah untuk jadi kenyataan, jadi kamu kabur. Kamu merasa terlalu indah untuk jadi kenyataan. Karena biasanya karena kamu merasa nggak layak. Kamu merasa nggak layak karena ada sesuatu yang di dalam diri kamu yang butuh perubahan. Biasanya ini adalah soal self-worth, terutama ya, self-love, dan sebagainya.
tentang bagaimana kamu mengurus dirimu sendiri. Bagaimana kamu bicara dengan dirimu sendiri. Kalau kamu terus ngejudge dirimu sendiri, ya seperti yang saya lakukan ketika saya menjadi twin flame runner, kamu nggak akan siap untuk hubungan seindah twin flame. Makanya kamu kabur. Kamu merasa ini this is too good to be true gitu. Ini nggak mungkin kenyataan. Ini pasti delusi saya aja. Ini pasti halusinasi gitu. Atau enggak ya situasi lain yang bisa saya pikirkan, ya si runner ini mendengarkan kata orang, biasanya ya kayak astrolog, tarot reader gitu ya, mendengarkan kata orang yang biasanya kayak cenayang tapi belum healing gitu loh. Aku nggak ngomong kalau setiap cenayang, tukang terawang, tukang peramal gitu itu toxic. Aku nggak ngomong gitu. Aku juga nggak ngomong mereka selalu salah dalam menilai hubungan twin flame ya. Tapi biasanya nih dari pengalaman saya, kalau itu beneran twin flame, mereka nggak akan ngomong, iya itu twin flame kamu. Mereka nggak akan ngomong gitu. Karena yang harus menentukan ini twin flame kamu atau bukan, itu kamu sendiri. Ya, mereka hanya akan ngomong senyum-senyum aja, terus atau kayak, ya coba kamu healing lagi gitu. Misalnya kayak gitu ya. Atau ya cuma dengerin gitu loh. Mereka nggak akan konfirmasi gitu. Karena mereka tahu, apalagi ini tukang cenayang. Mereka pasti udah dikasih tahu duluan. Pokoknya jangan komentar apa-apa. Karena mengenali twin flame kamu itu kadang-kadang itu ada hubungannya dengan karma yang kamu bawa saat kamu dilahirkan. Pelajaran hidup yang harus kamu pelajari pada saat kamu memilih untuk hidup sebagai kamu sekarang. Nah, makanya tukang terawang yang memang benar-benar bisa bedain, itu nggak akan ngasih tahu, oh ini twin flame kamu, atau oh ini bukan twin flame. Nggak bakal ngasih tahu kayak gitu. Kamu mau nanya kayak apapun, mereka nggak boleh ngasih tahu. Kalau mereka ngasih tahu, mereka akan punya ganjaran yang berat buat itu. Karena mereka mengambil power kamu. Itu kejahatan spiritual. Mereka mengambil pelajaran, mereka ngasih contekan pelajaran hidup yang harus kamu pelajari sendiri. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya, tadi mau ngomong apa ya? Tapi kalau misalnya ini cenayang nih, tukang terawang ini belum healing ya, dia akan ngomong kayak, oh ini karmik kamu, ini bukan twin flame, ini. Nah, mereka akan ngomong kayak gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Biasanya yang ngomong kayak gini, yang bisa ngomong kayak gini itu ya pertama ya, peramal yang masih newbie, peramal yang masih belum tahu aturan mainnya gimana gitu ya. Dan kamu nggak boleh nyalahin mereka gitu. Jangan mengejek mereka, oh masih newbie gitu. Bukan, kita nggak lagi mengejek mereka, kita lagi berusaha untuk memahami perjalanan hidup seseorang ya. Mereka mungkin masih newbie, masih belum tahu gimana cara kerjanya, gimana harus bertindak, bagaimana harus menghandle orang lain yang butuh guidance ya. Kedua, ini orang belum healing dan dia punya pengalaman buruk soal cinta. Mungkin di masa lalu dia mengira seseorang adalah twin flame-nya dia, ternyata terbuktikan bahwa orang ini hanya menyakiti dia. Ternyata itu karmik. Bisa, cenayang sesakti apapun bisa salah paham membedakan twin flame dengan soulmate atau karmik. Kenapa? Karena koneksi twin flame itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang memang benar-benar twin flame. Dan nggak semua orang itu twin flame. Kayaknya itu bakal dibahas lain waktu ya. Sekarang kita fokus di sini aja. Balik ke cenayang yang belum healing ini. Ya, kamu taunya dia belum healing gimana? Dari cara bagaimana dia membuat kamu merasa tentang dirimu sendiri. Kalau saya nggak peduli ini orang tukang terawang sesakti apapun, ya. Orang biasa pun sama aja kayak gini, ya. Ini ciri-ciri orang belum healing. Itu adalah apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan kepadamu, mungkin maksudnya baik, tapi ujung-ujungnya itu nyakitin kamu, mematikan harapan kamu. Nah, itu ciri orang yang belum healing, ya. Jadi kamu harus benar-benar mengandalkan dirimu sendiri. Dalam perjalanan hidup ini, nggak ada yang bisa kamu andalkan selain dirimu sendiri. Ya, selain Tuhan,
malaikat, ya. Ini saya ngomongin orang hidup ya, bukan spirit. Ya, bentar saya minum dulu. Maksudnya mengandalkan diri sendiri itu kayak gini. Orang lain mengenal kamu. Itu kayak gunung es. Yang mereka lihat tuh begini, ya. Ini laut, ya. Terus ini gunung es. Nah, ini doang yang mereka lihat, ya. Ini mereka nih. Oh, ada gunung es. Gitu. Ada gunung es. Ini doang yang mereka lihat. Padahal dalamnya, ini yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Segini. Segini. Oh, segini. Ini yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Segini. Ya. Dan ini adalah yang gak kamu tahu tentang dirimu sendiri. Ini yang gak kamu tahu tentang dirimu sendiri. Jadi kamu ngerti gak sekarang? Kenapa kamu harusnya orang yang paling tahu soal dirimu sendiri, dan kamu nggak boleh mengizinkan orang lain mendefinisikan kamu itu siapa, karena yang mereka tahu cuma ini. Kalau kamu mengizinkan orang lain untuk menilai kamu itu siapa, dan kamu menerima penilaian itu menjadi keseluruhan dari diri kamu melakukan dosa besar terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu mengerdilkan dirimu sendiri sebagai satu titik pucuk gunung es yang sebenarnya cuma pucuk dari keseluruhan yang besar. Bahkan yang kamu tahu tentang dirimu sendiri cuma ini loh. Ya, kamu lebih tahu tentang kamu daripada orang lain. Ya, jadi jangan sampai ada orang lain sesakti apapun dia untuk mendeskripsikan kamu ini siapa. Ya, ini orang ngomong kamu males, kamu gak merasa kamu males, jangan didengerin. Ya, kamu yang tahu soal kamu. Kamu yang tahu siapa twin flame kamu. Orang lain cuma bisa sharing. Pengalaman saya seperti ini soal twin flame. Lalu dari pengalaman itu kamu ambil mana yang sesuai dengan kamu dan buang mana yang gak sesuai dengan kamu. Ya, saya gak peduli kamu mau salah ambil atau enggak. Itu saya percaya setiap orang dijagain, ya, dijagain. Selama orang itu memilih pilihan berdasarkan cinta terhadap diri sendiri, saya percaya dia nggak akan salah pilih. Walaupun saya pikir, oh kamu salah ambil, gitu. Saya harap bisa dipahami ya semuanya. Jadi nggak bisa lupain dia. Apakah dia twin flame saya? Jawabannya ya tergantung bagaimana perasaan dia terhadap kamu, ya. Apakah dia menghindar karena dia pengen batasan dari kamu? Atau apakah dia menghindar karena dia merasa kamu tuh terlalu indah buat dia? Itu cara bedainnya. Oke, semoga membantu. Whatever you do, keep loving yourself. And you will be alright. Namaste.